saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Bapa buat kesehatan, nafas kehidupan, serta kekuatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah perkataan yang datangnya dari Tuhan. Begitu juga Bapa, berkati orang-orang yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah mereka Bapa kekuatan ya Bapa, dan berikan mereka satu hati ya Bapa, supaya Bapa mereka dapat menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Bapa buat keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan panjang umur ya Bapa. Engkau memberkati segala pekerjaan mereka dimanapun mereka berada ya Bapa, supaya kiranya mereka selalu senantiasa bersyukur dan bersyukur atas apa yang mereka terima dari-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hapuskan juga Bapa segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, terhadap manusia terlebih terhadap Engkau. Hapuskanlah itu Bapa, supaya tidak menghalangi kasih dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tesdiami Brutu, asal saya dari Aceh Singkil. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Teologi semester 1, Grup B. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang lebih besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara?
Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kitab Yakobus kita diajarkan supaya kita dapat menguasai lidah dalam perkataan. Itu juga yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu ialah menguasai lidah dalam perkataan. Lidah adalah salah satu organ tubuh manusia yang dapat digunakan untuk berkomunikasi terhadap Tuhan dan berkomunikasi terhadap manusia. Kita juga perlu menyadari bahwa lidah adalah suatu anggota tubuh manusia yang sangat powerful atau sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari, kita perlu mempertanyakan di dalam kehidupan kita pribadi, apakah saya sudah mempergunakan lidah saya dalam perkataan yang baik? Mengapa kita perlu mempertanyakan itu? Sebab seperti yang kita ketahui bahwa lidah kita, perkataan yang keluar dari lidah kita memiliki kuasa yang besar, memiliki pengaruh yang amat besar di dalam kehidupan kita. Dapat kita lihat di ayat yang 5, Yakobus berkata, "Lihatlah lidah, walaupun ia kecil, ia bisa dipakai untuk menyombongkan diri, menyakiti hati orang lain, dan merendahkan orang lain. Ia juga dapat merusak banyak hal, sebagaimana halnya hutan yang luas dapat terbakar hanya karena lidah api yang kecil." Ini adalah salah satu pembuktian bahwa lidah kita memiliki kuasa yang amat besar, bahwa lidah kita, perkataan yang keluar dari lidah kita memiliki kuasa dan efek yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui bahwa kita orang Kristen mempercayakan bahwa bumi adalah salah satu bentuk ciptaan Tuhan. Bentuk ciptaan Tuhan yang dimana Tuhan menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata. Oleh sebab itu, kita sadar bahwa perkataan kita juga sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan demikian? Dapat kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Itu adalah salah satu bentuk dari perkataan Tuhan yang sangat berkuasa. Dapat kita lihat juga dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, ke-11, 14, 20, 24, dan ayat yang ke-26. Oleh sebab itu dapat kita ketahui dari ayat-ayat tersebut bahwa bagaimana Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatunya. Bahwa Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatunya, segala isinya hanya dengan berfirman. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan penciptaan terhadap manusia? Dikatakan di ayat yang ke-26, di dalam penciptaan manusia, Tuhan Yesus juga hanya berfirman. Berfirmanlah Allah. Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lidah kita, perkataan kita juga memiliki kekuasaan, juga memiliki efek. Mengapa demikian? Karena kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, perlu kita pikirkan, apakah kata-kata yang saya ucapkan, apakah perkataan saya sudah membangun atau sudah memuji atau malah sebaliknya. Ketika saya berkata-kata, ketika saya mengucapkan sesuatu hal, itu malah dapat menjatuhkan orang lain, dapat merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu menilai perkataan kita, menilai apapun yang telah kita keluarkan dari mulut kita. Apakah perkataan saya membangun? Apakah perkataan saya lebih besar dalam menjatuhkan orang lain, ataukah perkataan saya lebih besar untuk membangun orang lain, untuk memuji Tuhan? Karena hal itu juga menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Ketika kita berkata-kata, ketika kita mengucapkan sesuatu hal, itu juga dapat menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Lalu kita juga perlu mengetahui
bahwa lidah adalah sesuatu yang sangat susah untuk dikontrol. Mengapa dikatakan demikian? Seperti yang disampaikan oleh Yakobus pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8, yaitu walaupun manusia bisa menjinakkan binatang-binatang liar, tetapi manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Mengapa demikian dikatakan? Sebab kita tahu bahwa lidah adalah sesuatu hal yang sangat susah dikontrol. Jikalau ada manusia, ada seseorang yang dapat mengontrol perkataannya, dapat mengontrol lidahnya, dapat mengontrol sesuatu yang keluar dari mulutnya, ia adalah manusia yang sempurna. Namun dikatakan tidak ada manusia yang dapat melakukan semua itu. Oleh sebab itu dikatakan, namun ketika manusia memakai kekuatan yang dari Tuhan, maka semuanya pasti dapat dilakukan, atau pasti semuanya itu dapat dilakukan, dan itu adalah mukjizat yang datangnya dari Tuhan. Mengapa? Karena sudah dikatakan pada firman ini bahwa tidak ada manusia yang dapat mengontrol lidahnya kecuali dia meminta kekuatan yang dari Tuhan untuk dapat mengontrol lidah dan perkataannya. Namun kita juga perlu menyadari bahwa ketika manusia mengendalikan kekuatan yang dari dirinya sendiri, maka semuanya akan mustahil untuk dilakukan. Maka semuanya akan mustahil untuk dia dapat mengontrol lidahnya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon kekuatan yang dari Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, apapun perkataan yang kita ucapkan, itu adalah perkataan yang baik. Namun perlu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kekuatan yang datangnya dari kita untuk kita lakukan dalam segala hal, itu tidak dapat kita lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena dengan kekuatan Tuhanlah kita dapat mengatasi semuanya itu. Kita dapat mengontrol perkataan kita. Kita dapat mengendalikan segala perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ada hal juga yang perlu kita sadari di dalam ayat ini, yaitu memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu juga dapat menunjukkan karakter kita sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Kita lihat di ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 ini, memberikan kenyataan kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yaitu adanya ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa dikatakan demikian? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita manusia tidak konsisten dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita berkata-kata mulia, berkata-kata yang baik, terima kasih, kamu sungguh baik, kamu sungguh luar biasa. Tetapi setelah itu kita berkata-kata yang buruk. Saya akan memberikan salah satu contoh pada hal ini, yaitu pada hal ketidakkonsistenan manusia dalam kehidupannya, yaitu ketika kita menuju ke rumahnya Tuhan, ketika kita berjalan ke gereja, di pertengahan jalan, kadang kita akan menjumpai seseorang yang mungkin kita kenal. Lalu di dalam hati kita dan mulut kita berkata, mengapa dia seperti itu? Mengapa kehidupannya dia seperti itu? Lalu mengapa dia tidak seperti ini? Mengapa dia melakukan hal yang seperti itu? Lalu ketika dia sampai ke gereja, dia mengangkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus, ajar aku untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku. Ajar aku untuk tidak mencemooh orang lain. Ajar aku untuk tidak merendahkan orang lain. Padahal dia tidak mengetahui, ataupun dia dapat mengetahui bahwa sebelumnya dia berkata hal yang tidak baik terhadap orang lain. Dia berkata hal-hal yang mungkin belum diketahui, tapi dia sok tahu dengan kehidupan orang lain itu sendiri. Oleh sebab itu adalah salah satu contoh ketidakkonsistenan manusia dalam kehidupannya. Saya juga merasakan hal itu di dalam kehidupan saya. Ketika saya juga melihat orang lain, saya terkadang, dia seperti ini, dia seperti itu. Padahal saya belum tentu dapat melakukan hal yang lebih baik dari dia. Mungkin saja saya dan dia sama.
itu adalah salah satu bentuk ketidakkonsistenan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan pernah kita mengata-ngatai orang lain, jangan pernah kita melihat sisi negatif orang lain sendiri, tetapi kita tidak melihat sisi negatif dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita mengingat bahwa kata-kata kita, bahwa perkataan kita yang keluar dari mulut kita, dari perkataan kita memiliki kuasa yang besar, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, pergunakanlah perkataanmu, pergunakanlah mulut dan lidahmu dalam perkataan yang baik, dalam perkataan yang dapat membangun orang lain. Jangan hanya dapat menjatuhkan atau malah merendahkan orang lain. Karena Tuhan ingin engkau mempergunakan lidahmu, engkau mempergunakan mulutmu dalam perkataan yang baik, dalam perkataan yang memuji namaku. Oleh sebab itu, saudara-saudari, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa perkataan kita memiliki kuasa yang besar, sama seperti Tuhan, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mengapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Karena kita adalah manusia, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Oleh sebab itu, pergunakan lidahmu, pergunakan mulutmu dalam perkataan yang baik, dalam perkataan yang dapat memuji dan membangun, dalam perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dapat menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, supaya kita dapat mempergunakan mulut kita, lidah kita dalam perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami ucapkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba sampaikan itu adalah datangnya dari Tuhan, dan apapun yang hamba sampaikan Bapa dapat menjadi ingat-ingatan bagi kami semua ya Bapa, supaya kami dapat menjaga mulut kami dapat menjaga perkataan kami dalam perkataan yang baik. Biarlah Bapa, apapun yang kami ucapkan dalam kehidupan kami, apapun yang kami ucapkan ya Bapa dalam perkataan kami ya Bapa, dapat menjadi perkataan yang baik di dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya apapun yang keluar dari mulut kami Bapa dapat membangun orang lain, dapat memuji namamu ya Bapa, bukan malah dapat menjatuhkan orang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjalankan apapun yang Engkau kehendaki Bapa dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami ialah menjadi kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak disebut anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.